Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Insya Allah sehat selalu ya. Baik-baik, amin. Pada kesempatan kali ini, Alim ingin ngajakin teman-teman semua nih untuk membahas sebuah pembahasan yang cukup menarik, yaitu pembahasan seputar perilaku prososial di era pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, Alim gak sendirian nih, karena ditemani bareng teman-teman Alim nih yang keren-keren lah pastinya. Sebelum kita ke pembahasan, kita mau kenalan dulu dong sama kalian. Hai semuanya, kenalin nama aku Hanifah Putri Indra Permana. Kalian bisa banget panggil aku Hani atau Indira. Salam kenal ya semuanya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ernita Erlistiansyah. Kalian bisa panggil aku Ernita. Hai, perkenalkan nama saya Alda Fahira Fadel. Halo teman-teman, namaku Miliarto, biasa dipanggil Mil. Hai, perkenalkan, aku Eva Nurdiana Rahmadanti, biasa dipanggil Eva. Nah, itu tadi perkenalan kami ya teman-teman. Kalau mau lanjut atau masih kepo, bolehlah stalking IG kami. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Ali mau nanya nih, perilaku prososial itu apa sih? Menurut saya, perilaku prososial itu merupakan bentuk perilaku seseorang yang bertujuan untuk membantu orang lain tanpa mendapatkan keuntungan secara langsung. Kalau menurut aku nih, prososial adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk membantu orang lain tanpa adanya motivasi atau dorongan apapun. Jadi, apa saja motifnya? Jika tindakan tersebut bertujuan untuk menolong, maka disebut perilaku prososial. Untuk memperjelas lagi, bentuk dari perilaku prososial itu seperti apa sih? Kalau menurut aku yaitu ketika ada sebuah tindakan yang menurut individu ini akan berdampak baik, maka secara otomatis individu akan melakukan hal tersebut. Nah, untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, contohnya yaitu dengan berjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga mematuhi protokol kesehatan lainnya. Oleh karena itu, hal-hal tersebut bisa menjadi bentuk perilaku prososial. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, maka kita akan terhindar dari virus COVID-19 ini, teman-teman. Oh, bentuknya seperti itu ya. Kemudian bagaimana respon atau tanggapan masyarakat terkait hal ini? Terkait hal tersebut, memang masih banyak masyarakat yang tidak meyakini adanya virus COVID-19 ini. Jadi mereka tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, lalu tidak berjaga jarak. Namun, tidak banyak masyarakat yang seperti itu. Jadi masih ada masyarakat yang sangat mencintai dirinya dan keluarga terdekatnya. Jadi mereka selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, tidak mendekati kerumunan, berjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, terkait pandangan masyarakat dengan prososial di era pandemi, tentu respon masyarakat positif ya. Walaupun masyarakat awam kurang akrab atau bahkan tidak mengenal istilah prososial. Akan tetapi, jika ada perilaku yang menurut nilai-nilai sosial dan agama itu baik, seperti menolong, berbuat kebaikan, apapun bentuknya, pada umumnya masyarakat akan respect atau merespon positif terhadap perilaku tersebut. Sejak kasus COVID-19 di Indonesia meningkat, muncul berbagai masalah sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Pandemi melumpuhkan sektor ekonomi nasional hingga pada akhirnya pemerintah melakukan kebijakan seperti himbauan social distancing, physical distancing, work from home bagi pegawai, PSBB, membangun rumah sakit khusus bagi pasien COVID-19, dan lain sebagainya. Situasi seperti ini memunculkan masalah sosial, ekonomi yang dampaknya langsung terasa bagi masyarakat. Di antaranya kelangkaan barang, disfungsi sosial, peningkatan tindak kriminal, melemahnya sektor pariwisata, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.
Tingginya kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan PHK menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu membeli bahan-bahan pokok, biaya sekolah anak, kuota belajar online, obat-obatan, biaya listrik, masker, dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ya, sekarang ini sudah ada kuota belajar online dari pemerintah. Terima kasih Pak Nadim. Nah, selanjutnya ada hikmah dari pandemi ini, salah satunya adalah meningkatkan kepedulian atau empati kepada sesama. Banyak masyarakat, baik kelompok, organisasial, dan perseorangan yang saling berbagi bahan-bahan kebutuhan pokok atau sembako kepada masyarakat yang terdampak ekonominya. Respon masyarakat pun terkait perilaku prososial seperti ini, atau yang kayak tadi memberikan bantuan sembako, masyarakat itu antusias dan sangat senang dengan perilaku prososial ini. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, perilaku prososial semacam ini cepat sekali viral di media sosial. Konten-konten prososial di media sosial turut memberikan andil dalam penularan perilaku prososial ini pada masyarakat lainnya. Nah, gue ingat ya, sewaktu di Jogja kemarin, awal-awal pandemi itu, by the way, Jogja sepi banget loh. Banyak toko-toko tutup, industri bakpia libur, tempat wisata ditutup, wisatawan sepi banget. Andong, tukang beca, ojek di Malioboro itu sepi tarikan. Pun kalau sore nyampe malam di jalanan kota itu banyak sekali pemulung dan pengamen. Di Jogja sendiri, sewaktu pandemi ada banyak komunitas baik dari masyarakat umum, aliansi mahasiswa, organisasi masyarakat yang turun tergerak hatinya untuk melakukan bantuan sembako kepada masyarakat, baik secara tunai maupun materi. Salah satu komunitas sosial di kota Jogja adalah ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Ketika pandemi berlangsung, ACT itu kalau sore ya sekitar jam 5 mereka itu keliling kota Jogja untuk membagikan nasi kotak di jalanan bagi yang membutuhkan. Misalnya buat pemulung, pengemis, pedagang kaki lima, tukang beca, ojek, dan sebagainya. Di UAD sendiri, kampus UAD memberikan bantuan sembako bagi mahasiswa. PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta juga membagikan 5.000 paket sembako di MDMC Muhammadiyah Kota Yogyakarta untuk masyarakat. Nah, tentunya perilaku prososial seperti ini membuat masyarakat senang, karena yang demikian dapat membantu mengurangi beban hidup mereka selama pandemi COVID-19 berlangsung. Dan pertanyaan terakhir kepada teman-teman semua, ini lebih ke pendapat atau pandangan individu sih, tentang perilaku prososial yang didokumentasikan, atau dalam hal ini kita bisa mengatakan bahwa perilaku tersebut diekspos ke media sosial. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman terkait hal tersebut? Kalau menurut aku, kegiatan prososial yang diupload ke media sosial ini atau anak zaman now sekarang nyebutnya itu medsos, merupakan kegiatan atau campaign yang sangat bagus banget dan mudah untuk dilakukan. Kenapa sih kok bisa bilang bagus banget dan mudah? Karena campaign di media sosial itu merupakan alternatif yang cepat untuk mensebarluaskan informasi. Kok bisa sih? Jawabannya adalah karena sekarang banyak banget masyarakat yang udah punya media sosial kayak Instagram, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Dari kalangan remaja, dewasa, sampai bapak ibu kita pun atau bahkan nenek kakek kita pun juga punya. Dengan adanya media sosial ini, jadiin kita para generasi Z punya wadah tersendiri untuk menyampaikan berita yang penting dan informatif. Salah satunya adalah informasi tentang pandemi virus COVID-19 yang sedang kita hadapi sampai saat ini.
Miris banget ketika masih lihat orang-orang yang tidak peduli, bahkan tidak percaya adanya virus yang mematikan ini. Masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari itu, kita bisa banget nih dengan campaign tentang bahayanya virus COVID-19 di media sosial. Yang pastinya kita sampaikan dengan cara yang kreatif agar dapat menarik perhatian masyarakat umum. Penting juga buat kita untuk selalu mengingatkan untuk menggunakan masker, cuci tangan selalu, menjaga kebersihan, serta menjaga jarak antara satu sama lain. Ketika kita bisa menyampaikannya di media dengan baik dan tepat, orang-orang akan mengikuti kegiatan positif kita untuk saling menjaga kesehatan dan keselamatan untuk diri kita dan sesama. Agar pandemi ini cepat selesai dan kita pun bisa menjalankan aktivitas dengan normal kembali tanpa adanya rasa takut dan jarak yang menghalangi kita. Nah, kalau aku sih setuju banget sama pendapatnya Hani tadi. Jadi dengan adanya campaign di media sosial, kita bisa menambah wawasan tentang gimana sih pentingnya menjaga protokol kesehatan, gimana sih protokol kesehatan yang baik dan benar itu. Jadi kita juga bisa sharing sama teman-teman yang belum tahu. Lalu kita juga bisa lebih menjaga diri agar terhindar dari virus yang berbahaya itu. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman alim terkait pembahasan seputar perilaku prososial di era pandemi COVID-19. Keren gak tuh penjelasannya? Pasti keren dong. Sekarang kita jadi tahu melakukan perilaku prososial sangat penting. Terlebih lagi di masa-masa saat ini, yaitu di masa pandemi COVID-19. Seorang bijak pernah mengatakan, semakin banyak kebaikan yang Anda tanam, akan lebih banyak lagi kebahagiaan yang Anda peroleh di kemudian hari. So, perbanyaklah melakukan kebaikan. Semoga diskusi tadi bermanfaat ya teman-teman. Saya Alim, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.